kalau misalkan seandainya orang tersebut termasuk fakir miskin, Umi, apakah fidyahnya tetap harus dibayarkan? Tetap wajib dibayarkan ya. Artinya kalau walaupun karena itu adalah hutang. Kalau memang dia tidak mampu saat ini ya ditunda dulu sampai dia mampu. Jadi itu menjadi hutang dia kepada Allah. Artinya menjadi tanggungan hutang. Dan nanti kalau dia meninggal, selagi misalnya ada harta yang ditinggalkan, maka sebelum dibagikan waris itu termasuk hutang kepada Allah yang harus diberesi. Jadi seperti itu. Jadi dia mengeluarkan. Tapi kalau misalnya anaknya masih ya tega banget sih kalau misalnya anaknya mampu tapi nggak mau bayarin fidyah bapaknya gitu ya. Nah tapi gitu. Tapi artinya kalau memang ada orang belum mampu bayar fidyah untuk dirinya karena memang kefakirannya, maka itu dianggap hutang dia kepada Allah. Tetap ya Mi. Iya, tetap gitu. harus dibayarkan ya. Kalau ternyata nanti sampai dia meninggal ternyata hartanya dia juga nggak ada, dia nggak punya apa-apa, ya maka mungkin nanti ahli warisnya lah. Masuk tega bapaknya ibaratnya kan nggak mungkin separah itu. Insya Allah nanti ada kelapangan. Mungkin dengan membayarkan fidyah bapaknya akhirnya menjadi dibukakan pintu rezeki kan nggak mustahil. Itu ya. Dan Jadi kalau memang ya. dan itu urusan kita dengan Allah, nggak bisa kita nggak bisa bohong mengatakan jangan senang mengaku orang fakir. Maksudnya bukan Umi merendahkan kefakiran, tapi jangan selalu merasa saya nggak cukup, saya nggak mampu, jangan begitu. Jadi kalau kayak masalah pembagian, jangan senang menjadi orang yang mendapatkan zakat, tapi bercita-cita untuk menjadi orang yang bisa bayar zakat. Gitu. Karena ada sebagian orang itu walaupun kaya jiwanya fakir. Nah ini, tapi ada orang fakir jiwanya kaya ada. Orang fakir tapi dia nggak merasa nggak mencari, nggak mencoba mengemis dengan kefakirannya tuh ada. Tapi ada orang kaya tapi jiwanya fakir, sehingga kadang orang kaya tapi tetap ngarapin zakat tuh ada, tetap ngarapin sodakoh tuh ada, tetap. Jadi ada model orang kaya begitu, jiwanya fakir keropos. Itu susah itu orang yang dia kalau sudah untuk dirinya sendiri sudah punya jiwa fakir, maka dia akan bakhil kepada orang lain. Makanya hati-hati ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan nyerah. Sama kayak zakat juga ya. Zakat itu zakat beda zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal memang itu adalah orang yang memang punya kelebihan harta. Tapi kalau zakat fitrah artinya itu sebenarnya kewajiban untuk semua, PR untuk semua. Bahkan orang yang miskin pun tetap punya kewajiban zakat jika ternyata dia orang menemui Ramadan, dia menemui malam hari raya, dan dia punya makanan yang bisa dimakan di hari raya. Artinya kelebihannya itu yang dizakati gitu. Jadi misalnya dia punya kelebihan, punya beras 10 kilo. Ya, ternyata untuk dia dan keluarga untuk hari raya itu butuhnya 1 kilo. Nah, cukup 1 kilo, maka yang sisanya tuh dikeluarkan tuh zakat gitu loh. Jangan bakhil, jangan saya kan fakir. Jadi kok seneng banget jadi orang fakir. Bayar zakat, nanti ada berkah kok. Gak usah khawatir. Jadi gitu. Jadi walaupun dia miskin gitu, dia punya 10 kilo, tapi ternyata hari itu dia kalau makan cukup. Anggap kalau misalnya dari 10 kilo, kalau 1 kilo disiapin cuma untuk lauknya, nanti yang 1 kilonya saya jual untuk beli lauk misalnya gitu, untuk nasi, jadi ada lauknya kan butuh untuk lauknya juga. Ya sudah, hitunglah berapa kilo sih, udah ambil kalau gitu dari 10 kilo saya potong 3 kilo untuk keperluan nasi dan lauk-lauknya untuk di hari raya. Sudah, 7 kilo itu zakatkan. Tapi kan gak bisa untuk semuanya, gak cukup kalau untuk satu keluarga, sebisanya dulu. Bisa suaminya, habis itu istrinya, habis itu baru anaknya. Jadi gitu. Jadi 2,5 tinggal dia. Kalau kurang ya sudah. Karena nggak dituntut dong, dia punyanya segitu kok. Cuma tetap wajib karena ada sebagai orang nggak paham ini. Jadi dipikir kalau sudah fakir langsung hilang kewajiban untuk zakat. Santri di pondok hilang kewajiban zakat. Ngawur itu. Nggak ada. Soalnya kan saya kan santri, fisabilillah. Fisabilillah memang, tapi kan kalau memang kewajiban zakat tetap ada. Tapi saya nggak duitnya kan dari orang tua ya. Kalau orang tua mesti bayarin. Paling bagus kalau misalnya anaknya di pondok, kasihin duitnya ke anaknya di pondok, biar mereka bayar, biar mereka latihan untuk membayar. Jangan dibebas. Orang tua makan jangan nganggap kayaknya kalau anak pondok bebas. Enggak dong, tetap wajib. Tetap wajib ada zakatnya gitu ya. Dan paling bagus bagi orang tua yang misalnya pengen jangan sibuk, jangan membayarkan anak di tempat Anda. Kasih aja duitnya ke pengurusnya. Kalau misalnya Anda nggak boleh buat duit ke pengurusnya, ini suruh untuk bayar zakat anak saya, biar nanti diatur ibaratnya kalau di pondok-pondok, kalau di sekolah-sekolah, kalau misalnya dia di luar negeri, suruh aja bayar di tempat dia tinggal. Itu lebih bagus ya. Baik, Allah alam bisawab.